Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis nomor 1019 dan 1020. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri wa qala liyahnikal ilmu Abal Munzir. Rawahu Muslim. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abu Munzir, tahukah engkau ayat dalam kitabullah yang paling agung? Aku berkata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Awal daripada surat ayat kursi. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dadaku seraya bersabda, selamat engkau mendapatkan ilmu wahai Abu Munzir. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis 1020, hadis ini sangat panjang. Langsung aja saya bacakan artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mempercayakanku menjaga harta zakat bulan Ramadan. Lalu ada orang yang datang meraup makanan, maka aku tangkap ia dan berkata, demi Allah, engkau akan kuadukan kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, sesungguhnya aku orang miskin, aku mempunyai tanggungan keluarga, dan aku sangat terdesak. Maka aku melepaskannya. Di pagi hari Rasulullah SAW bersabda, hai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Aku berkata, wahai Rasulullah, ia mengeluh butuh dan punya keluarga, maka aku mengasihaninya sehingga aku lepaskan. Beliau bersabda, sedangkan ia telah membohongimu dan ia akan kembali. Maka aku tahu bahwa ia pasti akan kembali, karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ia akan kembali. Maka aku mengintainya. Ternyata ia datang meraup makanan, maka aku menangkapnya seraya berkata, akan kubawa engkau kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, lepaskan aku orang miskin, aku punya tanggungan keluarga, dan aku tidak akan kembali. Maka aku pun mengasihinya, lalu aku lepaskan. Di waktu pagi Rasulullah SAW bersabda kepadaku, hai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu? Aku berkata, wahai Rasulullah, ia mengadukan kebutuhannya yang mendesak dan mempunyai keluarga. Maka aku mengasihinya, lalu aku lepaskan. Beliau bersabda, sedangkan ia telah membohongimu dan pasti ia akan kembali. Maka aku mengintainya untuk yang ketiga kali. Ia pun datang meraup makanan, maka aku pun menangkapnya. Aku berkata, akan kubawa engkau ke hadapan Rasulullah SAW. Dan ini kali yang ketiga dan terakhir. Engkau mengatakan tidak akan mengulang, ternyata engkau mengulanginya. Ia berkata, lepaskan, niscaya aku ajarkan engkau kata-kata yang bermanfaat untukmu di sisi Allah. Aku berkata, apa itu? Ia berkata, bila engkau hendak berada di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Hingga akhir ayat. Sesungguhnya engkau selalu berada di dalam penjagaan Allah, dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Maka aku pun melepaskannya. Di waktu pagi Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apa yang dilakukan tawananmu? Aku berkata, wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia telah mengajarkanku beberapa kata yang bermanfaat untukku di sisi Allah. Maka aku pun melepaskannya. Rasulullah SAW bersabda, apa itu? Aku berkata, ia pun berkata kepadaku, bila engkau hendak
berada di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir. Dan ia berkata kepadaku, engkau selalu berada di dalam penjagaan Allah, dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia benar kepadamu dalam hal ini, sedangkan ia pada hakikatnya adalah seorang pendusta. Tahukah engkau siapa yang berbicara kepadamu selama 3 malam? Hai Abu Hurairah. Aku berkata, tidak. Beliau bersabda, itulah setan. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 2 hadis ini, yaitu hadis nomor 1019 dan 1020 ini, kita dapat mengetahui bahwasanya fadilah daripada membaca ayat kursi mulai awal hingga akhir adalah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Ini bahkan setan pun mewasiatkan kepada Abu Hurairah, setan yang terkenal pendusta, setan yang terkenal pembohong, penipu, ya, segala kemaksiatan yang menempel pada dirinya, ya, tetapi dalam hal ini setan berpesan kepada Abu Hurairah, dan ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini setan tidak berkata bohong, dan ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Inilah fadilah daripada membaca ayat kursi, yaitu apa? Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari awal tidur sampai bangun tidur. Wa a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.